Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan pertanyaan Ustadz dari teman. Dia mempunyai seorang anak laki-laki usia 19 tahun, lulusan dari pesantren, telah hafal 25 juz. Selama pandemi kan di rumah aja tuh Ustadz, nggak kemana-mana. Terus dia sering baca buku filsafat dan sering nonton YouTube dokter apa gitu. Setelah berapa buku filsafat yang dibacanya, akhir-akhir ini dia menyatakan kepada orang tuanya dia itu udah nggak percaya Tuhan, nggak percaya hari kiamat setelah itu. Terus orang tuanya kaget dan nangis dan telepon saya, apa yang harus saya lakukan? Buku filsafat itu buku apa sih Ustadz sebenarnya gitu loh. Sampai merubah anak ini gratis 150% gitu Ustadz. Jadi salah ngomong. Ya gitu Ustadz. Jadi maksudnya itu buku filsafat itu buku apa Ustadz gitu loh. Kita orang awam ini kan nggak paham filsafat itu apa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kalimat filosofi. Filosofi adalah cara berpikir. Dan sesuatu yang disebut dengan cara berpikir disebut dengan filsafat. Dan cara berpikir sekarang di buku-buku yang banyak datang dari barat. Cara berpikir manusia itu apa sih, dan bagaimana sih hidup manusia dan semacamnya. Mayoritas datang sekarang dan ditumbuh kembangkan adalah filosofi barat, cara berpikirnya orang barat. Dan sekarang ini sedang dimarak-marakkan cara berpikirnya orang-orang ateis. Sehingga tidak sedikit pemuda-pemuda yang asal baca buku terjebak. Salah satu mungkin diantaranya adalah yang tadi diceritakan. Oleh karena itu nggak boleh sembarang baca buku. Buku yang dibaca itu harus buku yang direkomendasi oleh orang yang berilmu dan tahu bahwa itu buku yang bagus untuk dibaca dan dikonsumsi. Ya, jadi pola fikir orang-orang Barat, orang-orang ateis sekarang itu ditebar di mana-mana. Buku-bukunya dibuatkan, cerita-ceritanya dibuatkan, sehingga dalam kajian-kajian sering kita bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasi kepada mereka yang mengkonsumsi buku-buku itu, sehingga mulai aneh-aneh cara berpikirnya. Karena mereka orang-orang kufar mengidolakan otak, akal mereka dibanding dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Dan mereka mempunyai cara-cara sudut pandang yang berakhir kepada titik bahwa dunia ini tidak punya Tuhan, tidak ada pencipta alam semesta. Dan itu mungkin yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana menurut pendapat Ustadz kebenaran tulisannya jelek banget filsafat ya, karena filsafat alat mencapai kebenaran yang sebenarnya dia sendiri belum tentu benar. Apakah intinya gini aja Pak, katanya Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf, kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu. Udah. Katanya Imam Malik, kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Pak, saya tanya, Rasul masuk surga enggak? Para sahabat masuk surga enggak? Rasulullah dan para sahabat clear dijamin masuk surga karena beragamanya sudah sempurna tanpa filsafat. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum juga tanpa ada tumpang tindih filsafat. Dan keagamaan para sahabat yang dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, tanpa filsafat. Dan katanya Imam Asy-Syafi'i, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat dicambuk pakai pelepah kurma, dikeliling diarak keliling kota, dikatakan ini hukuman orang yang belajar ilmu filsafat. Dan Imam Ahmad mengatakan sahibu kalamin zindikun, kebanyakan tokoh-tokoh filsafat itu zindik. Makanya Imam Al-Ghazali tobat sampai menulis kitab Tahafutul Falasifah, rancunya pemikiran filsafat.
Bahkan beliau membuat suatu syair yang mengatakan nihayatil uquli iqalu, akhir daripada perjalanan petualangan akal adalah ruwet, wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, dan kebanyakan perjalanan akhir mereka adalah kesesatan. Lihat antum Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kemudian tokoh-tokoh lain, Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, nihayat wa aktsaru sa'yil alamin dhalalu, akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan. Fanahnu musaddiquna bima fi hadhil akhbar, dan kami membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat nuzul, ghairul mutakallifin, tanpa kita harus membebani diri. Di sana malam, di sini siang. Kalau Allah turun di sana, bagaimana dengan di sini? Ini namanya takalluf. Takalluf ini namanya. Iya, dan ini tidak ada di benak-benak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memiliki fitrah. Nah, kenapa orang-orang hari ini suka memain-mainkan akalnya? Karena akalnya sudah tidak fitrah lagi. Sudah tidak suci lagi, sudah banyak masuk ilmu filsafat, sudah masuk ilmu kalam. Ketika dia mendengar hadis Rasulullah, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, langsung main akalnya. Nanti kalau di Amerika malam, di sini siang. Nanti kalau Amerika siang, di sini malam. Ini namanya ilmu kalam, ilmu filsafat. Ente itu nggak semangat sahabat dalam beragama. Ente itu nggak semangat, nggak sepenasaran dan secinta para sahabat tentang ilmu. Ketika Rasulullah mengkhabarkan tentang sifat ini di dalam hadis-hadisnya, tidak ada satupun para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di Mekah sekarang siang, nanti di sana malam, bagaimana begini dan begini? Nggak pernah ditanya oleh para sahabat karena hati mereka suci. Hati mereka apa? Suci, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran filsafat dan ilmu kalam. Begitu juga ketika Allah menurunkan tentang sifat istiwa, Rasul mengkhabarkan tentang istiwanya Allah, para sahabat nggak bertanya, ya, nggak bertanya di mana Allah sebelum diciptakan ini dan itu, nggak ditanya. Bisa difahami? Makanya Imam Malik berkata, siapa yang bertanya tentang masalah ini, maka dia telah berbuat kebidahan. Karena nggak pernah ditanya oleh para sahabat. Dalam keadaan sahabat Rasulullah orang yang paling semangat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikut pertanyaan Ustaz. Pertanyaan dari @milan.ddnr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di tempat saya kuliah ada pelajaran filsafat atau kalam. Saya pernah membaca di buku tidak boleh untuk belajar ilmu itu. Soalnya saya baru belajar sunnah. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Jazakallahu khairan. Pada Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seluruh ulama sepakat akan haramnya mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Dan perkataan Imam Syafi'i dalam hal ini sangat keras sekali. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "La an yubtala al-'abdu bi kulli dhanbin aisar lahu min an yubtala bi ilmil kalam." Seseorang diberikan jatuh kepada berbagai macam dosa kecuali syirik. Itu lebih ringan dibandingkan ia belajar ilmu kalam, kata Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i berkata, "Hukmi fi ahlil kalam," hukuman saya bagi mereka yang belajar ilmu kalam, itu diarak di desa-desa sambil dipukul dengan pelepah kurma. Sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Maka dari itu mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ya para ulama mutawatir dan telah banyak sekali perkataan para ulama dalam masalah ini akan haramnya belajar ilmu kalam dan ilmu filsafat. Maka kewajiban dia adalah untuk meninggalkannya dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya seperti ilmu qiraat, ilmu usul fikih, ilmu hadis dan yang lainnya. Allahu a'lam. Masya Allah, ini pengetahuan juga buat Anda Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan jawabannya. Baik. Sahabat, bila ada pertanyaan lagi jangan lupa DM kami di Instagram @safda.tv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber beragama yang salah juga adalah beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ilmu kalam disebut ilmu kalam karena hanya sekedar kalam. Apa kalam itu? Artinya omongan aja. Gak ada dasarnya. Al-Quran atau hadis Nabi SAW gak. Cuma logika saja. Cuma akal saja.
Sehingga seringkali kita dapati seorang dengan entengnya dia mengatakan tatkala mendapatkan hadis atau ayat, tapi menurut hemat saya ini gak sesuai dengan logika. Menurut hemat saya, hemat terus menurut hemat saya ini tidak pas untuk diterapkan dengan pada zaman kita sekarang ini. Demikian ya. Jadi ini adalah beragama dengan ilmu kalam. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah memperingatkan kepada kita, jangan beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Beliau bahkan memiliki ucapan-ucapan yang sangat keras di dalam masalah ini. Beliau mengatakan al-ilm, halaman 39, al-ilmu bil kalami jahlun. Ilmu belajar ilmu filsafat itu adalah sebuah kebodohan. Ya, belajar ilmu filsafat itu malah bodoh. Bodoh dengan ilmu filsafat itulah sebuah ilmu. Kenapa ikhwan? Karena orang semakin belajar ilmu kalam bukan semakin pinter, tapi keblinger. Ya, tapi apa? Tambah bodoh. Dahulunya masih di atas fitrah. Dia mengatakan Allah di atas langit. Tatkala belajar filsafat, kok tambah mengatakan Allah ada di mana-mana. Tambah rusak. Ya, oleh karenanya perlu diketahui bahwa filsafat itu bukan dari ajaran Islam. Maka salah istilah, ada istilah filsafat Islam. Gak ada filsafat Islam. Karena Islam tidak mengenal filsafat. Karena filsafat bukan dari Islam. Kalau mau ngomong filsafat, filsafat Yunan. Karena itu dari Yunan. Ya, kita jangan terkecoh dengan sekarang banyak embel-embel Islami. Ada nasyid Islami, musik Islami, ya, apalagi filsafat Islam, pacaran Islam, pacaran Islami ada, ya. Baik, jadi kita tidak boleh terkecoh dengan embel-embel seperti ini. Filsafat bukan daripada Islam, dan Islam tidak membutuhkan kepada filsafat. Justru kalau Islam dibela dengan filsafat, bukan tambah indah, tapi tambah rusak. Seperti yang dilakukan oleh jin, jaringan iblis laknatullah alaih, yang membela apa? Islam menurut mereka membela, tapi dengan cara filsafat. Akhirnya apa jadinya? Tambah rusak. Tambah rusak kan? Benar kata Al-Imam Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah, tatkala mengatakan masalul ladzi yudafi'ul Islam yadhubul Islam bil ilmil kalam kalladzi yansilu sauba bil baul. Perhatikan, perumpamaan orang yang membela Islam dengan filsafat ibarat orang nyuci baju pakai air kencing. Apakah boleh membaca buku filsafat? Mohon penjelasan mengapa kita dilarang mempelajari ilmu filsafat. Buku-buku filsafat itu menurut ulama Islam tanpa perkecualian membacanya adalah haram. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukumku terhadap orang yang membaca ilmu kalam dan mempelajarinya, dia dipukul dengan pelepah kurma, lalu dibawa berkeliling di atas kendaraan, dibawa di kampung-kampung dan di perkumpulan orang di pasar-pasar, dan dikatakan bahwa ini adalah orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu filsafat. Kenapa dilarang oleh para ulama? Bahayanya banyak sekali. Yang pertama, orang yang mempelajari ilmu filsafat itu artinya dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil kaidah. Sampai pembahasan-pembahasan akal pun pada sebagian perkara itu tidak diizinkan di dalam syariat. Orang-orang filsafat masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan jalan para as-salaf di dalam hal tersebut.
Sebab orang yang masuk ke dalam ilmu filsafat itu artinya dia mempelajari jalannya orang-orang kafir. Nah, buku-buku filsafat ini berasal dari orang-orang kafir, dari Yunan, diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab. Mulai dari situlah dikenal dengan ilmu filsafat. Kemudian yang ketiga, dari bahaya mempelajari ilmu filsafat, itu membuat orang itu kurang pengagungannya terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kalau sudah belajar ilmu filsafat, dia dengar ayat atau hadis, dia pasti tanya, ini ayat kenapa begini? Ini hadis kenapa begini? Dan ini mendidik orang untuk lancang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, orang yang belajar ilmu filsafat, dia pasti masuk di dalam bidah-bidah, bahkan membawanya kepada kekufuran. Iya. Dan banyak lagi dari bahaya-bahaya yang disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini.